guruh patuh panubo limbe pandan tajamu di Subarang walaupun 700 dicari ube pacar batamu mangko sanang. Dindak talok dipaca di bube kalau orang rindu jo pacarnya. Iya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar. Sadaqallahul azim. Surah atau Bapak Ibu? Surah atau Bapak Ibu? Jawab selanan mudah. Surah Quran Ustaz. Mengilang nakah. Itu surat Al-Quran. Tapi kalau ditanya secara rinci, yualunado kami mapal ayat tu. Karena kami pada mino sesudah semasa. Ini kan? Rancak diakui saya kerja. Jadi tidak ada baca-baca Quran. Itu surat Ar-Ra'du ayat 16 sampai ayat 20. Ya kan? Ar-Ra'du itu artinya petir. Bahasa wawaknya patuh. Dan patuh itulah jadi pantun di Minang. Guruh patuh panubo limbe pandan tajamu di Subarang walaupun 700 dicari ube pacar batamu mangko sanang. Dindak talok dipaca di bube kalau orang rindu jo pacarnya. Iya tuh. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin Komplek Sopo Inata Lubuayo. Dan kita hormati Bapak RW dan Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan serantiang, nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan di badai alun ke tauliang. Mudah-mudahan tokoh masyarakat, tua kampung yang ada di komplek kita ini, yang mengatur kita semuanya agar hidup kita punya disiplin dan tata tertib. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Tidak kalah pentingnya yang saya muliakan, ibu-ibu yang masih dinas suaminya di kepolisian,
itu namanya ibu-ibu bayangkari, ya tuh. Nan masih dinas di ASN itu ibu-ibu Dharma Wanita PKK. Kemudian kalau ada ibu-ibunya suaminya di organisasi Islam Muhammadiyah, itu namanya ibu-ibu Asyah. Atau adolo ibu-ibu basarwa lepis nyo cabi dilutui. Sudah tu selendangnya lilian diliye, baju kaosnya sampi, ya kan? Kemudian inyo rambutnya nyo pirang serupa bulu simpai. Nyo pakai buku cek, pakai pena, naik rumah turun rumah. Tu kapalo PT Budanir. PT Budanir tu Badan Usaha Dana Rentenir. Di kerajonyo memperanaan pitih. Kerajonyo di bang P6 salang ampe bayi 6. Mudah-mudahan ibu-ibu bundo kanduang sehat saja. Bu, lain membawa kue ibu beko. Lah itu halal bihalal itu juangnya. Kalau ndak ada kue itu ndak halal bihalal no. Ya kan? Ambo ditanya dek Pak RT tadi, minum bu ya. Supaya murah pengurus koba pokok, ambo minta sekopi pai. Ya kan? Jadi kalau tetalu kan banyak rentennya, ada tetalu Pinang, ada tetalu Tapai, ya kan? Nah, tapi kalau iko kopi pai itu enteng dan awak sehat. Sebelum puasa ibu-ibu bapak sampai bari embo randahnya 161, bari 97. Nah, tu dek taruh minum tetalu. Iya kan? Nah, jadi kini ada kawan menyarankan kopi pahit salah Ustaz. Pengurus ndak lopan yang memikian. Nah, ya kopi pahit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk surga orang buat kopi. Iya ndak bagi gula. Dapat ibu pantunnya itu. Nah, ya itunya. Kopi pai indak bagulo dibuat orang koto tinggal pitih sari bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal. Jadi kalau sakit pitih cie salah bini jangan dicoba-coba lelai, ya kan? Nah, cabit sekuat nyonya ndak lebih si. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat yang telah bersedia membawa makanan. Dan ibu semuanya sudah berusaha, semoga jadi ladang pahala. Amin. Amin. Jadi tujuan halal bihalal ini menata hati. Karena ada 3 yang kita kerjakan di bulan puasa itu. Pertama, ibadah kita diganggu oleh huruf jin. Namanya jinnah, bangsa iblis. Dan kita diberi juga kekuatan mempertahankan diri oleh Allah, jin juga. Tapi barisnya junnah, artinya perisai. Kalau kita mampu memfungsikan junnah ini untuk melawan jinnah, nanti kita akan masuk jannah. Jin juga. Apa itu jannah? Surga. Bu, ibu jawab Pak ingin masuk surga. Bara orang. Kasadonya jemaah musajid muhajirin kok. Jo ustad bagai ustad. Jo orang Islam na lain di masinya ada di dunia kok. Yang beriman, yang taat kepada Allah, masukkanlah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau ndak nampak kita nanti nam pernah bertemu kok ndak pernah lupa di surga tu lentek bu. Kenapa? Pandangan mata kita ditajamkan oleh Allah di surga itu. Entah berapa kali tajamnya di dunia. Makanya di dalam surga itu yang tidak pernah kita lihat di dunia ini akan diperlihatkan oleh Allah. Apa itu? Wajah Allah. Itulah nikmat terbesar nanti. Tapi tidak bisa didiskusikan. Basobo Pak RW jambo Buya Restardi Allah bertamu ya Allah di surga kok. Allah lau jeli Allah. Apa bentuknya? Anda bisa diceritakan. Jadi masing-masing kita tidak bisa ngomong, ya kan? Melihat wajah Allah. Di dunia ini kenapa tidak diperlihatkan oleh Allah?
Pertama, Allah itu meliputi alam. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Semua alam semesta ini di bawah kendalinya, dia maha besar dan maha tinggi. Jadi kita tak kurang di dalam zat Allah. Tidak bisa Allah itu dilihat. Karena dulu sebagian pengajian gini Pak, bisa Allah itu dilihat. Putih warnanya. Berarti itu tidak Allah. Allah itu laisa kamislihi. Tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada yang setara. Baik zatnya, baik sifatnya, baik ilmu kita di dunia kok Pak, sadonya ahli, teknisi, kedokteran, sajalah ilmu agama. Di kumpulan segala ilmu tu, apa kata Allah menanggapi? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami beri manusia itu ilmu, ke semua ilmu yang dikuasai oleh seluruh manusia dikumpulkan, kecuali saya beri sedikit. Oh. Dari siko jauh lawi atau dake. Besok pai kalawi itu pagi, besok tunjuk ibu kaya lawi itu. Angke kate bara yana lake ditunjuk awak asa banyak tu ilmu manusia kasadonya. Ilmu Allah lebih luas dan lebih besar dari 100 kali luas laut itu. Jadi berusahalah kita menata hati di dunia ini setelah halal bihalal, bangun ukhuwah Islamiyah, menyambung jembatan hati itu sendiri dengan teman-teman dan sahabat kita. Maka hati itu akan jadi bersih. Bu, nan dimukasui hati de Allah di dalam hadis Nabi itu liver atau jantung? Namanya liver itu kaum muslimin para jamaah letaknya di bawah. Kalau jantung 3 jari di bawah susu. Jadi yang dimaksud oleh Allah, oleh Nabi, hati itu bukan liver, tapi jantung. Dia mempunyai bilik. Bilik kiri isinya sifat jahat, bilik kanan isinya sifat takwa. Kalau manusia di dunia ini berbuat jahat saja, berpandangan negatif saja kepada orang lain, tidak ada bersangka baik kepada orang lain, tandanya yang menominasi tubuhnya itu bilik jantung kiri, tempat setan menghancurkan kita. Namanya fujur. Tapi kalau yang kita tumbuh kembangkan, kita bina dengan iman dan takwa, ya kan, bilik jantung sebelah kanan itu yang muncul sifat takwa. Mencari orang hati sanang, berhasil orang awak bersyukur, melioto baru orang awak sanang deh, nyobokan deh Allah pintu rezeki. Kadang-kadang manusia kalau kumuh hatinya tuh bu, nyopai menjanguk nggak, pai takziah, nampak rumah orang rancaknya. Gimana pe tidak kelihatan aku serancak kena rumah. Lihat dojo jadinya pahlo pai takziah tu. Nggak kok ni mah dapat lah piti orang. Kok dapat dari nan haram, lain satu awak berdosa. Enggak. Jadi kalau nampak rumah orang rancak, oto orang rancak, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah hati yang berhasil ditata selama latihan bulan Ramadan. Kecek Nabi dalam hadisnya, Inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Artinya apa? Darah beku. Iza salaha, kalau baik segumpal darah beku itu akan baik seluruh tubuh. Kalau rusak dia, fasadal jasadu kulluhu, akan rusak pula seluruh tubuh. Ala, ketahuilah, wahiyal qalb, dia itu hati. Bu, Pak, kalau orang putih bacinto, aratoknya ke? De jantung hati dan mana nanalah meninggal, ndak hati jantung apa?
Coba Pak dengar orang ngece. Ndak hati jantung. Jantung hati di mana meninggal. Ya kan? Dan pendapat orang Minang disesuaikan dengan pendapat Rasulullah tadi. Ya kan? Kalau ada orang gapuk tangannya dan sanang atau hatinya. Ada orang gapuk tu, dia gapuk nampak begini ya dah, iyo hatinya sanang. Baik itu, minantu mudah sedape. Orang mencari minantu panjang, lebih-lebih orang piaman bersuruh lo menyapu. Iya kan? Payah. Dinyo mencari minantu bak pucuk dilancakan bak pasang masuk buah kan nak dua jadi ampe tekakuk limo sudah nak buah dahan marunduk nak air pincuran tabi nak cincin suang lah boleh pucuk dicinta ulam tibo semua dikali ayah datang pacar dicari laki dapet lancar selio berminantu mangko hatinya tentera jadi hati. Kemudian bapak-bapak ada orang bu iyo tetangga awak si koba lah kuruina badannya ya bu iyo tinggal kulit pemeluik tulang selai sakitnya indah bantu lakinya babini cek lainnya sedang mengandung mangko serupa itunya makan makan hati ya kan sesuai enggak hadis Nabi tadi dengan pendapat orang Minang jadi hati semuanya yang jadi kendak. Secara fisik, jantung tadi memompakan darah, bercampur oksigen yang dihirup oleh paru-paru. Jadi kerjasama tubuh ini yang belum sakit, itu menjadikan manusia beraktivitas yang baik. Hati membuat darah, ginjal membersihan sari-sari pati makanan dan merusak, kemudian jantung memompakan darah. Allah. Jadi sangat besarlah dosanya manusia yang mengaku Islam, hatinya berzikir tapi jiwanya menantang Allah. Iya kan? Ini. Itulah yang disebut munafik. Berbeda bisikan hati dengan kerja-kerja yang kita lakukan setiap hari. Ini. Itulah alal bihalal kau sebenarnya. Tadi Pak RW membacakan Pak minal aidin wal faizin. Saya semenjak kecil sudah mempelajari itu. Ternyata hadis Nabi ini banyak. Kalau kita mohon maaf lahir dan batin, jangan dibaca tarui. Berarti awak pandandam jo tiap tahun. Sekali tahun minta maaf jo lihat. Iya kan? Kalau memang ada kawan menzalimi kita, dia terperosok menzalimi kita, tanpa dia minta maaf, kalau ingin kita masuk surga, yang dizalimi itu, tanpa dia minta maaf, sudah dimaafkan. Mana tinggi awak jo Allah? Tinggi Allah. Sedangkan Allah bersedia mengampunkan. Apalah ya awak? Jadi setelah kita lihat hadis-hadis lagi, ya kan? Yang paling utama itu kita di hari raya halal bihalal ini bukan saling memaafkan, tapi saling mendoakan. Ambo rasul kita lah dapat jo kalimat tu. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, tolong terima amal-amal teman saya, amal kami dan amal semuanya. Jadi saling mendoakan, tidak saling memaafkan. Ambo apa kesalahan ambo? Ke orang komplek sopo kau tidak ada. Apa gunanya ambo minta maaf? Iya kan? Ada apa ambo rugian selama kau? Tidak ada. Jadi kalau kita bertemu taqabbalallahu minkum minna wa minkum, itu saling mendoakan kita. Salat tarawih awak tolong terima salat tarawih kawan ambo, zakat fitrahnya, puasanya, santunan untuk anak yatimnya, atau nyo membeli baju baru untuk menutupi auratnya ketika salat Id. Awak membeli baju menutupi aurat tu bu, berpahala tu mah. Tapi kalau baju sampai awak padusi, buah dado gadang ditonjolan ke muka, itu dosa ndape.
Jadi dado padusi itu harus ditutui jo jilbab panjang, indak nampak bentuk tubuhnya, indak nampak bentuk pinggulnya. Itu yang menutup aurat. Karena apa? Mata laki-laki ke aurat perempuan itu beda. Perempuan malunya kalau nampak aurat laki-laki itu. Kalau laki-laki nampak aurat padusi, bentuk mata lauk karya matanya. Apa nahnya menjelit. Ini bedanya. Maka ibu-ibu harus memelihara laikan hamuh mata ustaz. Ustaz tu bedanya kan iman saja orang. Nafsunya sama. Kecil ibu walaupun umur bola 73, tak tentu dia orang rencak tentu. Ya kan? Itu dia. Jadi agar aman ibu-ibu ini beraktivitas, tutuplah aurat. Hati laki-laki tidak jadi sakit menceliak. Macam-macam nanyo khayalkan menceliak tubuh ibu-ibu. Kok dia orang laki-laki percaya lah jombo. Ya kan? Nanti terjadilah pelecehan. Sebabnya awak karena dipertontonkan. Ya kan? Itu di mana penyakit itu di dalam hati jantung kita. Karena kita tidak takut dengan peraturan Allah. Sebab dalam Quran jilbab itu bukan anjuran, tapi kewajiban. Kalau orang Syiah mengatakan itu anjuran, lebih rancak ditutui aurat. Orang Syiah itu bukan orang Islam, tapi agama Syiah. Ada orang lah masuk ke penjara, tidak berubah je perangainya do. Acik orang. Pajak tu kare hati. Ada orang lah payah membersihkan pekarangan gotong royong Pak RT jo Pak RW bersama-sama warga. Ada je sebagian naruga nyo masuk saruk ke dalam tangi nyo campaan jo plastik hitam. Iya kan? Itu akan kembali ke tepi pantai walaupun hanyut dianyut air sungai. Kenapa? Air laut tidak mau menerima sampah. Abang kau nyo campaknya sampah ke dalam tangi itu hatinya busuk aja. Inyo busuk hati. Jadi hati ini perlu ditata. Ada doanya, ada. Allahumma ftah qulubana kama ftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita sebagai laki-laki kau baik Pak, apa pasti sayang ke bini Pak. Ada laki-laki ku hatinya laku muah mencaliak bini orang, titik mencaliak bini awak, titik selemo. Itu hatinya nalah rusak. Jangan. Atau hati nalah rusak, tanyalah diri lagi. Kenapa kita mau menikah dengan istri kita tu dulu tandonya hati karena bamang kau babali arah gini. Ya kan? Sedangkan setiap tahun kita puasa Ramadan, setiap tahun kita salat tarawih, setiap tahun kita halal bi. Kenapa terjadi pengkhianatan dalam rumah tangga? Jadi barabanalah laki-laki banyak pitih bu, menggoda ibu, ya kan? Ibu cantik karena hatinya ibu lah suami mah, ya kan? Jangan karena hati ke laki-laki itu barana banyak pitihnya haram. Kopi susu ada di rumah jangan diminum ayah banda. Lain terang hari kelihatan muda-muda tu. Malai. Sebab ibu-ibu muda kau nanggai kau balaki sentai lagi kan tidak. Ikan sama jombo kau tak ada bini lagi. Ya kan? Jadi ibu-ibu muda jangan terayu dengan laki-laki lain walaupun dia kaya raya. Karena apa? Awak tu kalau lasak badukuang akhirnya apa? Awak lah badukuang pilasak akhirnya apa? Jatuh. Jadi duit kau jangan lasak badukuang. Kalau ada anak-anakku ibu muda ini ditanya siapa laki-laki yang paling ganteng di suami saya aja. Salah awak menjawab? Enggak. Kalau ada laki-laki lain nampak ganteng dari suami awak, tu tandonya sayang lah baca bang. Kita dah ngah dia anak embo tu. Ya kan?
Kalau ditanya semua laki-laki ini, siapa yang paling cantik? Istri saya. Ambo istri ambo na mati itu, walaupun nyala mati umur 64, Pak RT. Ketika umur 9 balik, ambo nikahin, tak tanggung rancaknya. Ambo tak minta persetujuan Pak RT, Pak RT kan tak tentu. Menurut mato ambo. Ambo bayanganlah seketik, ya, bara rancak istri ambo tu. Iya kan? Dagunya labah tagan tuang babuah sekos gitu ya, lianya ko jenjang, iya kan? Kaum muslimin sesudah tu hiduangnya coda suntungga antara pesek yang mancuang, iya kan? Ibianya asam sauleh, gigi putih samui, cobintang timur, alui-alui giginya tu, rambut keritiang galak bapiciang. Indah ada calon-calon nan dia ada orang nama dia itu kok malih sembo begini lah. Nyo ada orang dosen ke, nyo gadih baru pi umurnya lah 56. Mungkin terlampau pilihan lah dulu mungkin. Lah jadi perawan tua lah. Jadi anak-anak gadih hembo, kalau lah dia go orang sayu atau pagi jual lah. Kalau lah layu nak dibeli orang lah. Nyo jojo-jojoan di pasar Betingkek Lubuk Wayo tu. Nah beli orang lalayu. Iya kan? Kalau ada orang meminang kita, itu sinyal dari Allah. Iya kan? Jangan banyak pilihan. Buya bacaronya memilih jodoh tu nyo ada orang dua. Nencik temani, nencik lekun yang lansik. Ragu awak kamu memilih. Salat istikharah. Dalam Islam ada solusinya saudara Pak. Kalau amu istikharah ada, memilih di antara naragu lah 3 kali salat istikharah buya piati karena keduanya. Nikah keduanya. Tak jadi tak jadi masalah. Kan? Yo kok lain nama. Inyo kok lain nama pula. Ya kan? Nya nikah ku kan dak mau sama nama ko nyo kan? Iyo, ku ndak terjadi nikah. Apa keuntungannya menikah itu? Kita menyalurkan nafsu biologis aman dan wajar. Aduh orang laki bini nan takuinya bubuang biologis ke ditangkok Satpol PP. Tindak untuk magia tahu itu. Tuanya beralik dulu. Undang tetangga. Lah tahu orang sawali, orang koni nikah atau kau tentram. Tapi kalau nanti pergauli indah istri awak pas sama jo kucing mencelok samba cameh kucing tu kalau dia giah lawak bu atau nyo tentram makan. Tapi kalau nyo sama ambil nyo cameh raso tangkai sapu ketibo di kepala. Jadi kalau hati itu baik, kita akan melakukan yang baik Jadi elok-elok lah jo istri ni. Iya. Padusi ku menimbangnya perasaan dan damnya lah mo. Jangan disakiti hatinya. Padusi itu bukan untuk dikasari, tapi untuk dielus. Kenapa? Semuanya serba halus. Perasaannya halus, kakinya halus. Aduh, laki-laki padusi, nomor sepatunya nomor 45. Aduh, paling-paling 36. 37 orang barat untuk nan kampek puluh kakinya berusi. Kalau orang Minang tak ada tu. Jadi perempuan untuk dielus bukan untuk dikasari. Ya kan? Sudah tu awak beranak. Kini kan banyak lo dituduh orang kenakalan menjadikan remaja nakal tu Pak atau orang tua nakal. Itu faktor penyebabnya ada 3. Apa itu? Pertama, di rumah ibu dan ayahnya tidak harmonis. Batangka panjang sinduk ke jo ayah. Tiuk naiknya ke rumah, basuh di nyawa maknya batangka jawab. Itu anak tidak akan tenang Pak. Jadi kalau dapat, kalau ada yang dipatangkan seketik, tiru orang kampung mau dimage. Masuk ke dalam bilik kedua, ya kan? Lah ibu istriku itu jo. Tidak jauh Pak, aniang deh. Awi kolah tiba di ujungnya, alah sampai dinda, ambola menjawab. Jadi ada nan didangan,
Kalau orang bercakap sergek mengecek, jangan. Tak ada. Aku cari ujung jo pangkanya ibarat banang kusui. Ya kan? Kalau sayur nang kusui diselesaikan parut. Kalau kapak nang kusui diselesaikan jangki. Jangan anak mengetahui kita bertengkar. Anak tu kelari di rumah. Nampak dia orang LGBT jadi LGBT-nya. Nampak dia orang narkoba nya ketularan nampak dia orang mayroik lem nya mayroik lem. Maka ayah dan ibu yang paling utama memelihara anak di rumah. Jangan biarkan dia keluyuran. Nanti hatinya yang akan dirusak. Kalau hati rusak, rusak seluruh tubuh. Kalau hati baik, baik seluruh tubuh. Jadi Allah juga begitu mengatakan kepada kita. Apa? Didiklah anakmu itu dengan agama secara sempurna. Kadang-kadang orang tak uang kuliah, uang sekolah, barang naiknya dibagi. Tapi guru mengaji menaikkan honor, iuran mengaji, awaranti selang mengaji lah. Uang jadi labai lentera lo tunjuk. Ya kan? Akhirnya anak kau tak pandai baca Qur'an. Untuk pendidikan dunia kita amat ndak kayu janjang di kapiang, ndak barik muka biasa, ya kan? Tapi untuk agama naik iuran mengaji disuruh anak tempo mengaji. Ini kesalahan kita. Anak yang tidak tahu dengan agama ndak mungkin ketika kita mati dia akan membaca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ndak katakanlah dia membaca itu doh. Kalau ndak dididik anak dengan Bu, ibu pernah ndak mencari ayam beranak itik? Sansaro. Ndak sawana itik, ndak inyo malayan doh. Ayam ko kan batalu. Ba mangko ayam batalu le itu ibu sabab. Nyo ndak punya daun talingo. Jadi makhluk Allah yang paling besar, ya kan? Yang punya daun telinga, tapi dia bangsa ikan. Sebenarnya dia ndak ikan, mamalia. Apa itu? Ikan Ikan paus tu pakai daun telinga, Pak. Tu mangkoinyo beranak, ndak batalu. Iya kan? Asal ndak pakai daun telinga, tu batalu dulu prosesnya. Untung awak lepek kau daun telinga, kau ndak tu sibuk lo ibu maram. Pilo ke batanak le. Batalu ibu dulu tu diaram lo 21 hari. Baru nate talu aku. Awak kau masak kau buat rendang ke? Iya kan? Untung saja Allah magi awak punya daun telinga. Langsung saya anak lain. Yo. Aku tiku anak kalai itu awak mendoa mah. Doa diantar ayam mato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisik-nyisik awan lapih ke langit 7 tingkik tiba di aras kebasaran. Ya Allah, sehatkanlah anak saya ini. Sehat itu sehat mental dan sehat agar dia sehat mental maka didiklah dia dengan agama. Sehat fisik, tahu ilmu dunia, serahkan dia sekolah. Karena semua titel dunia ndak coba laku nanti dia kira apa. Kiciapa kanyo tanyo di Allah wa ang lai MSI. Ndak ada tu. Ndak kanyo tanyo di Allah tu. Nanti tanyo tiga sedalam kubur tu man rabbuka man nabiyuka man imamuka. Sadang bini awak sendak nyo tanyo di malaikat. Man bini tuka rostini gitu. Ndak kanyo tanyo tu. Sekarang memang zamannya zaman orang berpendidikan tinggi. Tapi lain sadonyo orang nan memakai gala tu asli dah. Dah sadonyo ada Pak. Ada sopir camek namanya Sawirin, namanya Rencak Sawirin. Pinya lah pegawai negeri tu. Dah, nyo profesinya sopir. Jadi pulang mauniangnya dari Jakarta, mauniangnya ko manggalih di Pasar Tanah Abang kan mewah Pasar Tanah Abang. Kalau kini dapat cobaan dari Allah. Baitulah duit kau kadang-kadang kadang-kadang kalah. Mengang di kampung yuang.
awak supir oto camat waniang apa beloang ke kayu. Jadi pegawai negeri ko samo jo kaliboy kain saruang mana. Delo kate kaki ke tempat delo ke bawah telingo tabaka. Banyak pegawai negeri ko iskanyo tagadai sampai nyo pensiun Pak. Tagadai iskan. Jadi pahilang ke Jakarta Jombo minta surat baranti secara baik. Ayo semuanya. Kira tak tangannya yo menggale ko Pak. 5 balik tahun sudah tu kayu lo nyo serupa mo niang. Dek nyo kayu tu nyo buat lo rumah di tempat nan elit, nyo ambil rumah di Pondok Indah. Tu para pejabat orang kayu-kayu sini Pak. Ambo pernah maraton rumah kakak ambo di Pondok Pinang. Nyoba sawalahan di Pondok Indah. Maraton jalan lapang tu. Ada rumah orang pakai teras 25 to berdiri. Dia punya tu, digaransinya tu. Iya kan? Ada to buatan Amerika, ada to buatan Jepang, ada to buatan Jerman. Tu nya pengganti-gantian tu 2 sekali moto tu nak bisa tu. Iya kan? Asinan banyak orang profesor doktor saya. Iko namo sabirin misalnya. Cuma dek kayu misalnya. Iya kan untuk menjaga gensi nyoboy lelapapan namo bang. Iya kan? Doktor Sabirin MSc. Tiba dia jo kakaknya jo ayahnya ke sinan. Picik bel. Iko ndak rumah ajoang ke doyong nang siapa? Iyo, bab itu. Ajoang kan ndak sarjana, dok kurang doktor. Iyo rumahnya iko aja. Picik bel keluar. Sudah minum di dalam ayahnya kok, batanyonya sekali. Yuang, kuliah orang di Jakarta aja. Lo ke kuliah ya. Orang kuliah tu tamat SMA. Ambo tamat SMP-nya balong ke kuliah pan namuang doktor je. DR ko ndak doktor ko doya. Di sini rumah Sabirin MSc mantan sopir camat. Ambo naragu kok banyak orang meniru Sabirin. Itu naragu. Tapi begitulah dunia kini, ya kan? Jo ayam-ayam pernah iri ke orang betitel. Tanya maknya dia ayam. Mak, yo. Manusia tu kan banyak nagalanya. Haji Ristawardi Datuk Marajo namatung ke ameh. Awak ba mangko ayam sama. Mengeja anaknya sabar salana. Manusia tu kalau mati profesor doktor datuk pengulu entu lau kalau lah matinya namanya ciek selai mayat. Iyalah. Allah basalatkan mayit tu, Allah bamandian mayit tu, Allah bakapani mayit tu, di ma kuburnya mayit tu. Nah, do profesor le do Pak. Tapi kalau awak nak kalau lah mati awak terkenal. Ada ayam panggang, ada ayam bumbu, ada ayam gulai hijau, ada ayam geprek, ya kan? Ada ayam chicken, ya ayam chicken, macam-macam galawak setelah awak mah sabar selayana, ya kan? Cuma pernah lo ayam ko mau pe, lo tahu bu ayam ko mau pe kawak, lo tahu? Nyoba cerita ke Jawi, wih yo ayam. Mau cerita je ya. Jadi tu manusia ko indak batarati na kambo. Tu ko rabun matonyo ambo jangan sarabu-rabun ayam macam. Nyo tanam bungo di laman busuk. Ambo jangan salah bungo ayam. Tulisannya buruk. Nyo kecen tulisan ni kakek. Ano kaitannya jombo. Baik ko talu ambo nyo goreng tawara banyaknya tiu ari. Hanya kecil mata sapi je. Ya, jadi protes saya itu. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin, ayam betina yang seperti itu yang mengeluarkan telur, tapi sifatnya sangat sabar. Apa sabarnya? Suaminya beristri lagi, tapi anaknya dipeliharanya sendiri. Apa ayam begini jelek? Induk ayam mengasuh anak. Karena apa? Karena kesabarannya. Innallaha ma'as sabirin.
Di kalau ada cobaan-cobaan dia awak sudah rayo ko karena kita lah halal bihalal sabar. Bu. Boleh yang bawa tanya cik. Di rusuk-rusuk rumah, walaupun rumah awak ketek tu perkaranya ketek, tanah ketek lah kan. Sama kami Pak Bas. Malah di kami juga Pak Bas ko namanya rumah BTN. Bangunan tidak normal. Iya kan? Lah tali-tali serumah tu kalau disambung di rumah orang. Iya kan? Tapi kadang-kadang bisa awak menyalekan tumbuh-tumbuhan kok batang peranci lah kan sebatang. Ada enggak ibu di komplek awak kok di rumahnya orang menanam pisang? Ada. Nah. Pisang tu kalau lah tuanya ditabang. Abuahnya kok diambil. Babuah enggak balik tunggunya kok? Tidak. Jadi pisang kok sekali sebuahnya. Tapi buahnya nan sekali panen tu bisa dibuat macam-macam kue. Kue bolu pisang tu nak dibuat orang. Adanya masakan pisangnya kue bolu rasa pisang. Kemudian hari karayo petang kok di trotoar di Jebuk Bayo banyak ibu-ibu menjujuan ripik pisang. Kok masak pisangnya kok Pak, Bu, indah pisang kok mangka. Disai tipi-tipi dia gia garam gulo dia gia seketek santan garam masukan ka plastik namanya ripik pisang. Kami pai jo Pak Abbas mengaji ke Pekanbaru nyoagi ada orang kapilang pisang kipas tulangan tanamo di Pekanbaru ku baulang menggoreng beliau Bapak pai lo kami mengaji ke Lunang Selaut nyoagi ada orang pisang crispy pakai coklat dalam. Awak di Padang kok kue tradisional dari pisang je 10 oncong-oncong namanya. Di Baso di Kampung Ambo limpiang namanya. Adolo orang rame-rame pisang masak dalam masak wana ko jo tapuang nyo boleh-bolehan nyo goreng godok pisang. Adolo nyo bantu di orang bantu oto membawa semen tu pisang molen namanya. Yo. Abara banyak. Adolo lapik nagosari. Abara banyaknya diolah pisang tu menjadi kue sedangkan inyo berbuah sekalinya. Kita tirulah pisang. Oh, idui awak kan sekali lah nya. Iya kan? Sudah agak mati lah. Bagurulah kabakeh pisang. Idui anyo sekali joa. Umur nanindak panjang ame. Tapi bapantang mati mengarisik sebalun buah mengelupa walau jantungnya lah tahu luar. Pagi dipancuang patang tumbuh di papik bataruak juo cako regeh kini badau sampai mau re bungo mandak. Le tahu bungo mandak Pak? Jantung pisang menjolong keluar tu sebelum jadi pisang tu mandak namanya. Abikonya jadi pisang tu nyampang disuak babuah labe manyirah sebalik tandan dimakan orang sanagari pipi jo buruang barasaki. Deklah sampai ujui muka sui membari guno bakuliliang indak tarago kaditabang inyo katumbang rabah surang tunggu lapuk jatuh ke bumi niye sampai utang lah habis jaso indak dikanalai cukui nan satu menilainya sebentar tapi berkesan sekali penuh kenangan. Itulah falsafah hidup pisang di alam menyangka kita hidup sekalinya saja kita halal bihalal gua dari jago lalu sampai lalu balik janado maniai orang ko indak kata bantu orang dawa jan diani ayo itulah termasuk orang baik awak. Itulah inti halal bihalal itu sebenarnya. Ada orang terlupa bos ketek tadi ya kan, kalau ada ibu nan jadi guru ya kan, anak-anak ibu kalau balanjo dari sekolah ya kan. Nah, jadi lain tak membeli rokoknya. Itu tugas ibu tu kalau di jam sekolah. Orang yang mengalih di lapau jangan dijual rokok karena sekolah sempit. Tidak boleh. Ya kan? Kemudian cari pergaulan anak awak. Mengapa? Yang ketiga, nak membantu anak awak ko lingkungan. Jangan dipadianya bawa jo lingkungan yang buruk. 3 syarat itulah keberhasilan mendidik anak di rumah tangga. Ibu di rumah, guru di sekolah, dan lihat lingkungan tempat dia bergaul.
Mudah-mudahan anak kita menjadi anak saleh dan anak saleh. Mudah-mudahan ijrah kita dari kurang elok kanan elok. Ijrah kita dari nan kurang baik kanan baik. Ya Allah, masukkanlah jemaah musajid muhajirin ko ke dalam serugo Engkau ya Allah. Mudahkanlah ekonominya ya Allah. Jadikanlah rumah tanggonya sakinah ya Allah. Tetaplah dia menyembah Engkau ya Allah. Jauhkan dia dari musibah ya Allah. Kuatkanlah iman dan takwanya sepanjang masa ya Allah. Dan jadikanlah dia jamaah yang selalu meramaikan masjid muhajirin ini. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.